Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita berintrospeksi, bermuhasabah diri terkait sejauh mana kita di dalam menjalankan ibadah puasa kita selama ini. Yang menjadi pertanyaan, selama kita hidup di dunia ini, apakah sudah menjalankan puasa, apakah sudah terjadi perubahan dalam diri kita, baik kualitas keimanan dan ketakwaan kita maupun ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak mengambil pelajaran ibrah dari makhluk Allah, ciptaan Allah, yakni seekor ular dan seekor ulat. Pelajaran yang bisa diambil sahabat muslim semuanya dari ular ini adalah ketika ular ingin mempertahankan hidupnya, si ular itu berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara memperbarui, meremajakan kulit luarnya guna untuk mempertahankan hidupnya, kelangsungan hidupnya. Nah, dari proses ini si ular perlu menempuh sebuah ritual atau puasa atau topo broto istilah Jawanya. Nah, setelah beberapa hari si ular menjalankan puasa atau topo brotonya ini, kemudian si ular ngelungsungi atau edesia dalam istilahnya meremajakan kulitnya yang baru. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa setelah menjalankan puasa ini, si ular dari perubahan sebelum puasa, setelah puasa itu terjadi dalam dirinya, tidak ada terjadi perubahan di dalam wajahnya maupun secara bergeraknya sebelum puasa, setelah puasa itu masih sama. Kemudian makanannya si ular sebelum puasa dan setelah puasa juga masih sama, dan juga watak, karakter, sifat, tabiatnya sebelum puasa dan setelah puasa si ular masih tetap sama. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah selanjutnya atau ibrah yang bisa kita ambil yaitu dari kisahnya seekor ulat, yang mana ulat ini termasuk hewan yang sangat rakus sekali. Makannya banyak dan juga termasuk hewan perusak tanaman. Kemudian banyak orang yang mungkin jijik atau takut dan sebagainya. Nah, kemudian si ular ini berpikir, apakah hidup saya mau seperti ini, merusak tanaman, makan terus dan sebagainya, tidak ada terjadi perubahan dan sebagainya. Kemudian si ulat ini punya pikiran untuk memperbaiki, untuk memperbarui perbaikan dalam dirinya, yaitu dia melakukan sebuah ritual juga yang namanya topo broto atau puasa. Nah, puasanya si ulat ini terjadi beberapa hari, beberapa minggu. Nah, si ulat ini dalam puasa tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan makan daun-daunan dan sebagainya, tetapi dia memproteksi dirinya dengan proteksi yang sangat hebat sekali, yaitu menggunakan sebuah kepompong untuk melindungi dirinya. Nah, setelah selesai puasanya si ulat ini, kemudian si ulat berubah menjadi seekor hewan yang sangat indah, cantik, beautiful. Nah, banyak orang yang suka mendekat, mengucup dan sebagainya. Padahal sebelumnya banyak yang tidak suka terhadap ulat, tetapi setelah ulat menjalani puasa berubah menjadi binatang, seekor makhluk yang sangat dicintai oleh banyak orang. Nah, dari kisah pelajaran puasanya ular dan ulat ini bisa kita ambil tarik kesimpulan pelajaran bahwa si ulat tadi setelah puasa terjadi perubahan di dalam dirinya, bentuk wajahnya berubah dari sebelum puasa, setelah puasa terjadi perubahan. Si ular tidak. Nah, kemudian juga
makanannya si ulat sebelum puasa maupun setelah puasa juga berubah. Awalnya makan daunan dan daun-daunnya, setelah puasa berubah menjadi makan madu, mengecup seuntai bunga, dan ini sangat bermanfaat di dalam simbiosis atau ekosistem lingkungan, yaitu membantu penyerbukan tanaman tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian juga terjadi perubahan perilaku, sifat, watak, karakter yang sebelumnya merusak sekarang bermanfaat bagi tanaman lainnya, dan juga bergeraknya juga berubah. Awalnya merayap dan sebagainya, sekarang bisa berterbangan dan seterusnya. Nah, sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa diambil kesimpulan atau pelajaran yang pertama, bahwa kita dalam menjalankan puasa seyogyanya, setiap tahun kita menjalankan puasa. Umur kita sudah diberi berapa tahun untuk menjalankan puasa ini, tetapi apakah sudah terjadi perubahan dalam diri kita? Terjadi perubahan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, maupun terjadi perubahan watak, karakter, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah khairun nas anfahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, si kupu-kupu tadi sangat bermanfaat bagi proses penyerbukan, dan jangan sampai kita hidup di dunia ini merugikan orang lain. Barang siapa mempersulit kehidupan, merugikan orang lain, maka Allah juga akan mempersulit di dalam kehidupannya. Dan barang siapa mempermudah kehidupan orang lain, maka Allah juga akan mempermudah hidupnya. Nah, kemudian setelah puasa ini, kita nanti tujuannya adalah membentuk pribadi-pribadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itulah ending dari kita menjalankan puasa, supaya membentuk insan-insan yang bertakwa, insan yang mulia, insan yang paripurna. Karena takwa ini adalah bekal kita besok kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattayawatu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa, taat ini adalah orang tersebut akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Demikian sahabat muslim semuanya, sedikit kita sampaikan pelajaran dari puasanya si ular dan si ulat. Semoga kita memperoleh pelajaran dan kita merenungkan, introspeksi, muhasabah diri. Nanti setelah kita selesai menjalankan puasa, semoga kita semuanya bisa memperbarui diri kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian, akhiru da'wana, nun wal qalami wa masturun, fastabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.